Bahkan banyak juga kepercayaan di luar Kristus yang menjaminkan keselamatan, kesehatan, bahkan kekayaan. Hari ini kami ada semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Kami rindu kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu, biar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan kemauan Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesetiaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap dengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di YouTube channel ini. Kali ini kita masih membahas dari 10 serial Renungan Penyakit Hati Manusia di episodenya yang ke-7. Judul dari firman Tuhan kita hari ini adalah kepercayaan pada kesesatan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Indonesia kita ini terkenal dengan berbagai keragaman suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya beragam suku dan kebudayaannya, kepercayaan di setiap daerah pun sangat banyak dan sangat beragam. Dan keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia ini menjadi kebanggaan bagi pemerintah kita atau seluruh lapisan masyarakat yang ada di negeri kita ini. Akan tetapi, kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan tentulah tidak disukai oleh Tuhan. Bukan budayanya yang salah, bukan sukunya yang salah, tetapi kepercayaan-kepercayaan yang membawa setiap manusia atau masyarakat yang ada menjadi jauh dari kesungguhannya kepada Tuhan. Karena terlalu banyak kepercayaan-kepercayaan di negeri kita ini yang membuat orang-orang Kristen juga hanyut dalam kepercayaan yang salah. Berbudaya dengan formal dan baik itu perlu dan dibutuhkan. Tetapi untuk kepercayaan-kepercayaannya sendiri haruslah ditolak oleh setiap anak-anak Tuhan atau setiap gereja Tuhan. Karena kepercayaan-kepercayaan yang ada membuat iman kita tidak teguh di dalam Tuhan.
Dan hal ini pun membuat banyak sekali orang Kristen jatuh di dalam ketimpangan, terjebak di dalam dua kepercayaan. Percaya kepada Kristus, tetapi di sisi lain masih saja percaya dengan kepercayaan-kepercayaan di daerahnya sendiri. Atau yang sering kita dengar atau familiar kita dengar dengan kepercayaan kepada tahayul atau dongeng-dongeng orang tua di zaman dahulu. Banyak pantangan, banyak larangan, bahkan banyak hal yang membuat orang-orang lebih mempercayai sesuatu yang ada di bumi ini dibandingkan percaya sungguh kepada Tuhan. Bahkan banyak juga kepercayaan di luar Kristus yang menjaminkan keselamatan, kesehatan, bahkan kekayaan. Contohnya, ketika ada orang yang sakit, dia lebih mempercayai adat istiadat penyembuhan yang ada di daerahnya dibanding percaya dan berserah sungguh kepada Tuhan. Dan hal ini banyak terjadi di mana-mana. Banyak orang yang lebih mentuhankan sesuatu yang diciptakan di bumi ini daripada sungguh-sungguh percaya kepada Sang Pencipta. Ada yang lebih percaya kepada pohon, percaya kepada batu, percaya kepada gunung, dan lain sebagainya yang hanyalah sebuah ciptaan. Dan yang seharusnya kita itu percaya kepada yang menciptakan. Bahkan di daerah-daerah yang lain, banyak mengikat masyarakatnya dengan banyak pamali-pamali yang ada. Jika kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan ini. Jika kamu melakukan ini, kamu akan celaka. Jika kamu tidak menggunakan ini, tidak percaya kepada ini, melanggar itu, dan lain sebagainya, kamu akan celaka. Seolah-olah hidup manusia ini tergantung dengan apa yang ada di sekitar kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh percaya dengan yang namanya tahayul, namanya pamali, dan lain sebagainya. Karena keselamatan jiwa raga kita, bahkan roh kita itu hanya tergantung kepada Tuhan. Bukan tergantung pada apa yang ada di sekitar kita atau kepercayaan yang sekalipun sudah dari dahulu kala dipercayai oleh orang-orang masyarakat yang ada di daerah kita. Sekali lagi, kita berbudaya itu perlu, itu penting. Berbudaya yang baik, yang formal, yang masuk akal itu perlu dan itu penting. Tetapi mengenai kepercayaan-kepercayaan di luar Kristus ini tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan dan harus dijauhi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kepercayaan yang pasti, yaitu hanya kepada Kristus. Firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Yohanes 1 ayat 8 berkata, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang di dalam kehidupannya. Tuhan tidak pernah mau diduakan. Ia akan sangat kecewa ketika anak-anaknya percaya akan hal-hal yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai hal-hal yang ada di muka bumi ini yang kita percayai hanya akan membawa kita kepada kesesatan dan kebinasaan. Karena firman Tuhan berkata, Allah adalah Allah yang cemburu, api yang menghanguskan. Terkadang kepercayaan-kepercayaan orang-orang tua dulu sungguh meyakinkan. Iblis masuk dan berperan di dalamnya supaya meyakinkan setiap manusia bahwa di batu itu ada kesembuhan. Di gunung ini ada kekayaan. Di air ini ada umur panjang. Iblis mengkamuflase semuanya supaya kita benar-benar percaya bahwa hal itu benar akan terjadi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saya mau ingatkan bahwa segala sesuatu itu datangnya daripada Tuhan. Kalaupun iblis bisa mengkamuflase apa yang ada di muka bumi ini untuk bisa dipercayai, itu pun hanya bersifat sementara dan itu pun adalah kesesatan. Tuhan tidak pernah mau anak-anak atau ciptaannya menyembah yang lain selain menyembah kepadanya. Saudara, untuk itu janganlah kita terikat dengan dongeng-dongeng nenek tua zaman dahulu, dengan tahayul, dengan pamali, dan apapun itu. Kita tidak boleh terikat dengan itu. Kalau kita percaya Kristus adalah Tuhan, kita juga percaya apapun yang kita hadapi alami di muka bumi ini, kita harus percayakan semuanya kepada Tuhan.
Untuk itu, teruslah hidup di dalam kepercayaan yang benar dan bukan kepada kepercayaan yang menyesatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini dalam hidup kami. Biarlah Tuhan mengajarkan kami untuk terus percaya, untuk terus beriman teguh kepada Tuhan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala adat istiadat, kepercayaan, tahayul, dongeng-dongeng nenek-nenek tua, biarlah kami tidak mau percaya akan hal itu, karena kami hanya mau percaya kepada Kristus yang adalah sumber segalanya, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, buat hari ini sudah dengar firman-Mu. Hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan yang memberkati setiap para pendengar yang ada, semakin setia mendengar, menyaksikan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami semua benar-benar diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nantikan lagi serial selanjutnya dari 10 serial penyakit hati manusia yang lain. Tuhan Yesus memberkati.